Halo, selamat malam Kak Felin. Nah, saya mau menanyakan bagaimana Kakak melihat kasusnya RK dan LM saat ini. Menurut aku, manusia itu tidak ada yang sempurna. Segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kasus ini kita belajar bagaimana caranya kita harus lebih hati-hati ya, dan juga mawas diri. Artinya kalau di sini aku lihat kita boleh baik dengan seseorang, tapi kalau bisa hanya seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kebablasan. Tidak ada manusia yang tidak sempurna dan setiap manusia pasti memiliki kesalahan ya. Kalau aku lihat di sini efek dari terlalu baiknya beliau ya, sehingga beliau ini tadi ya terlalu baik sehingga banyak orang juga yang seringkali memanfaatkan momen kebaikan itu untuk sesuatu hal finansial ya. Kalau kita lihat di sini ada kebutuhan finansial juga. Jadi kalau aku lihat di sini efek dari kebaikan kemudian yang didasari dengan kebutuhan finansial, maka membuat seseorang ini nampaknya juga dengan sangat terpaksa harus berbuat sesuatu hal yang memang kalau aku lihat di sini karena efek ekonomi. Oke, seperti apa Kakak melihat dari sosoknya LM ini sendiri? Seorang LM ya, seorang wanita ini memang seperti yang kita sudah lihat ya di kabar-kabar media, tentunya dia adalah seorang pejuang hidup ya, salah satu perjuangan hidup yang memang didasari dari profesinya dia, yang memang dengan gaya hidupnya dia juga yang boros ya, sehingga seperti itu ketika kita mendapatkan uang dengan mudah maka kita juga akan mengeluarkannya dengan mudah dan tidak akan ada pernah puasnya. Berapapun yang dia miliki tidak akan pernah puas ya, sampai akhirnya dia di sini tersandung masalah ya. Dan kalau aku lihat ya, bergayalah sesuai dengan gaya hidup kita, jangan memaksakan kehendak kita untuk mengikuti gaya hidup orang lain agar kita juga tidak terlalu terjerumus ke dalam masalah yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah, apakah ini ada unsur buat menjatuhkan RK di balik pengakuan LM? Kalau untuk apakah ini ada unsur ataukah tidak, kita lihat di sini seperti aku bilang di awal. Ya memang karena awalnya memang pertemuannya juga baik-baik saja, yang diawali niat untuk membantu ya, balik lagi sifat perilaku seseorang ini kan pasti berbeda ya. Kalau aku lihat seorang pejuang ini ya, sang wanita ini juga merasa selama ini mungkin sudah sangat dibantu, kemudian apapun yang diinginkannya ini ternyata tidak sesuai dengan yang dia inginkan, sehingga dia memberanikan diri untuk membuka yang seharusnya tidak dibuka. Kalau aku lihat di sini tujuannya salah satunya adalah finansial. Kalau untuk menjatuhkan ini lebih kepada kebutuhan finansial. Nah, apakah benar itu anak dari RK? Ini pertanyaannya yang sulit. Apakah benar ini anak dari beliau ataukah tidak? Yang jelas kalau aku lihat di sini agak sedikit energinya nih agak sedikit seperti sebaiknya kalau untuk pertanyaan ini aku tidak bisa memastikan apakah ini betul ataukah tidak, tapi yang jelas ada kaitannya dengan niat tulus seseorang ini untuk membantu ya. Mungkin kalau anak ini betul ataukah tidak, mungkin bisa dilakukan tes DNA ya, untuk biar supaya ada yakin dan pastinya, karena ini menyangkut nama besar seseorang. Jadi aku di sini nggak mau buka, walaupun aku tahu, tapi aku tidak akan mau membuka ya. Ya lebih kepada kalau memang ada masalah ini sebaiknya kan banyak ya jalur hukum ataupun jalur-jalur lain yang pastinya akan berujungnya pada tes DNA agar tahu kebenarannya seperti apa. Nah, seperti apa sebenarnya hubungan LM dan RK? Hubungan kedua belah pihak diawali dari itu tadi, niat tulus seorang RK untuk membantu sebagai orang di sini yang boleh dibilang
ada ya, dan saat itu juga masih memiliki tugas yang artinya memang sudah menjadi tugas dan kewajiban dia untuk bisa membantu kepada siapapun dia yang tentunya di sini membutuhkan. Namun itu tadi, kebaikan seseorang itu belum tentu juga akan dibalas dengan kebaikan. Maka di sini juga kita harus hati-hati dan waspada ya, bahwa kebaikan seseorang juga kadang-kadang bisa digunakan untuk menusuk dari belakang. Jadi makanya hati-hati, menolonglah seperlunya, jangan terlalu berlebihan, karena ketika kita menolong berlebihan dan akhirnya dijadikan kebiasaan, bahkan juga bisa merusak ya, bisa merusak nama baik kita, bisa merusak juga itu tadi ya, mencemarkan nama baik, dan akhirnya juga di sini harga diri jadinya rusak. Nah, dengan adanya hubungan ini, RK dan istrinya setelah berita ini gimana dengan keluarganya? Kalau aku bilang pasti ada rasa kecewa dari seseorang istri yang merasa kok kasus ini pada akhirnya mencuat ya. Tapi justru dengan adanya kejadian ini, hubungan antara RK dengan istrinya semakin mesra ya. Dan ini sebagai semakin tabah, semakin mesra, semakin kuat. Bukan semakin mundur, tapi semakin kuat. Dan seperti yang aku lihat di sini, bahwasanya beliau ini berjodoh sampai maut memisahkan ya, artinya walaupun apapun yang terjadi kepada sang suami, sang istri ini tetap mendampingi dan berjuang untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baik mungkin dan tetap mempertahankan hubungan rumah tangga yang memang di sini boleh dibilang sudah terjalin cukup lama. Dan pada dasarnya mereka ini susah senang ya, diawali dari susahnya kehidupan dan sampai dengan sukses, mereka tetap akan bersama-sama sebagai pejuang ya. Artinya di sini seperti berjuang bersama untuk bisa menyelesaikan masalah dan tidak akan pernah meninggalkan satu dengan yang lain. Nah, apakah ini hanya settingan? Kalau dibilang settingan, aku bilang ini bukan settingan, tapi memang ada tekanan ya. Kalau aku bilang ada tekanan dari seseorang juga di sini yang nampaknya memiliki kepentingan ya. Ada tekanan dari seorang besar yang memiliki kepentingan dengan tujuan untuk menjatuhkan posisi seorang yang memang di sini kalau aku bilang RK ini cukup kuat ya, dan dimulai dari kasus-kasus kecil, kemudian kasus-kasus yang lainnya juga timbul. Ini adalah suatu ujian kalau aku lihat ya. Maka di sini untuk kita yang istilahnya kalau kita menjadi seorang pejabat harus lebih hati-hati lagi, karena kita tuh kalau dihadapkan pada posisi kita yang baik aja bisa jadi salah, yang salah apalagi. Maka di sini harus lebih bijaksana lagi nih ya. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik, lebih bijaksana lagi. Kehidupan rumah tangganya akan jadi solid kembali, dan insya Allah tidak akan pernah terjadi apa-apa dengan rumah tangganya beliau. Justru ini akan menjadikan suatu hubungan semakin mesra. Nah, sejauh apa kasus ini akan bergulir? Untuk kasus ini tentunya nantinya pada akhirnya akan diadakan mediasi ya, dan tentunya juga ini akan akan ada berbagai macam upaya yang akan dilakukan, walaupun pada akhirnya di sini akan tersudut ya, seorang pimpinan ini akan tersudut, tapi kita lihat dan di sini pastinya akan ada karma ataupun ya itu tadi, kalau memang ini terbukti bersalah akan diselesaikan dengan baik ya, dan ini juga akan menjadi suatu perhatian dan waspada, dan mereka akan lalui ya. Ini akan panjang nih, kasus ini akan berjalan sangat panjang, dan tentunya juga ini nanti akan muncul juga orang-orang lain nantinya yang tentunya tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Dan insya Allah sih kalau aku lihat apapun itu yang akan terjadi nanti, biarlah hukum yang akan bicara. Yang jelas ada doa sang istri dan juga ada pelukan sang istri yang akan bisa menenangkan dan juga meredakan situasinya. Oke, terima kasih Kak Velin.